gambarkan, saya pulang dari penjara, istri saya dalam keadaan hamil. Betapa dalamnya goresan yang saya alami. Ya. Saya berusaha untuk membela diri saya, yang saya tanggung jawab presiden dong. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, sahabat-sahabat, jumpa lagi di Rahmat Channel. Kali ini masih sekaitan dengan persidangan si Bambang Tri dengan pemeriksaan saksi ahli si Rocky Gerung. Nah, ini ada kejadian aneh, sahabat-sahabat. Si Bambang Tri itu menyerang si jaksa penuntut umum bahwa Jokowi harus bertanggung jawab. Akhirnya jaksa merasa kaget dengan kejadian ini, sahabat-sahabat, karena lagi berkeluh kesah sekaitan dengan hamilnya istrinya setelah dia keluar dari persidangan. Tetapi untuk lebih lengkapnya, sahabat-sahabat, seperti apa keluh kesahnya, apakah ini merupakan penyesalan atau ini adalah langkah awal untuk semakin membenci Jokowi, Pak Jokowi, kita tidak tahu, sahabat-sahabat. Tapi terlebih dahulu kita lihat videonya. Soal buku lagi yang Pak Rocky uraikan panjang lebar di ILC, yaitu bukunya Amartya Sen, di mana lahir teori ekonomi yang sangat bagus, mendapat hadiah Nobel kalau nggak salah, dipicu oleh kejadian yang sederhana ketika seorang bapak mati terbunuh ketika dia membelikan susu buat anaknya, membelikan susu di tengah-tengah rakyat itu, di tengah-tengah huru-hara itu, ya. Menjadi persoalan ketika hal yang sama saya alami dalam kasus. Bayangkan, saya gambarkan, saya pulang dari penjara, istri saya dalam keadaan hamil. Betapa dalamnya goresan yang saya alami. Ya. Saya berusaha untuk membela diri saya, yang saya tanggung jawab presiden dong. Karena dia presiden saya, bagaimana dia tidak melindungi keamanan saya sebagai napi? Kan boleh itu. Istri saya hamil dan sekarang keadaan gila, dan kemarin dicek oleh seorang saksi fakta, ya, yang nanti akan saya sampaikan sebagai saksi fakta saya. Pertanyaan saya, mungkinkah orang yang mengalami goresan seperti saya ini berbohong seperti Amartya Sen? Tidak mungkin berbohong. Pertanyaannya kemungkinan ya. Ya. Moga bisa dijawab. Saksi ahli hanya berpendapat, moga pendapat ahli gimana? Saya dulu juga mengajar mata kuliah judulnya filsafat dan psikoanalisa. Ada satu teori di dalam psikoanalisis bahwa yang diendapkan di bawah sadar itu yang benar, itu teori Freud. Sekarang kita mau cari tahu kuncinya di mana yang biasa disebut Freudian key dalam kriminalitas itu. Kalau seseorang pada akhirnya memperlihatkan kejujuran dengan konsekuensi yang panjang, maka kita mesti duga dengan kuat bahwa dia sudah menghitung itu karena konsekuensinya panjang. Jadi dia menganggap bahwa buat apa saya bohong kalau konsekuensinya sampai soal keluarga saya terlantar. Itu namanya kalkulasi eksistensial di dalam cara seseorang menghayati core self-nya. Nah, itu tadi videonya, sahabat-sahabat. Bagaimana keluh kesahnya si Bambang Tri terhadap saksi ahli si Rocky Gerung yang bertanya sekaitan dengan psikologi dia dan ekonomi dia, yang dimana si Bambang Tri menyampaikan bahwa setelah dia keluar dari penjara di kasus pertamanya, buku Jokowi Undercover 1 itu, keluar istrinya lagi langsung hamil, dan dia menaruh dendam, ya, menaruh sakit hati pada rejim dan Pak Jokowi. Saya kira apa yang dia keluh kesahkan kita
kalau kita lihat ya dari, mungkin bukan karena kita juga bukan ahli psikologi, ya itu artinya memang harus ini sahabat-sahabat, harus dilihat kondisi kejiwaannya, kebatinannya, karena pasti itu juga namanya manusia pasti punya tekanan yang kuat. Nah, yang jadi persoalan adalah karena kadang orang-orang yang seperti ini yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang mungkin perkawanan mereka yang memang sengaja mendorong Bambang Tri ini untuk melakukan tindakan-tindakan yang di luar dari nalar manusia. Yang disayangkan adalah banyak orang yang memanfaatkan Bambang Tri ini dalam kepentingan politiknya. Khususnya misalnya orang-orang yang sering membenci Pak Jokowi, ya ini yang tidak pernah habis digoreng kiri kanan. Kalau kita lihat ya dari sisi psikologi, mungkin kalau kita lihat psikologinya Bambang Tri dengan pengakuannya itu, satu dari sisi ekonomi, kemudian yang kedua dari sisi psikologi yang punya masalah. Nah, sehingga memang seharusnya orang-orang yang sering berdekat dengan Bambang Tri ini seharusnya diusahakan secara psikiater atau psikologi yang harus mendampingi dia, karena jangan sampai ini sudah menjadi penyakit psikis lah. Karena kalau seperti ini pernyataannya itu memang agak-agak ada tekanan psikologinya lah. Siapa yang tidak tertekan, misalnya habis penjara, kemudian istri hamil di luar, saya kira itu juga satu problem ya, di luar daripada kasusnya. Kalau kasusnya kan ya sekarang sudah berjalan, tetapi kan ini ternyata ada psikologi lainnya yang harus dilihat. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat, saya tidak terlalu banyak mengomentari karena saya lihat ini adalah keluh kesahnya Bambang Tri terhadap si saksi ahli. Saya kira itu sahabat-sahabat, akhir kata dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme NKRI, harga mati.